Bapak Ibu KPPS, pada video kali ini saya lanjutkan video sebelumnya pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara. Pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara, di sini ada beberapa hal Bapak Ibu perhatikan, yaitu tugas KPPS pada pemungutan suara. Untuk tugas KPPS pada pemungutan suara, yang pertama Ketua KPPS. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. Untuk tugas KPPS kedua, 1. Menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU, dan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. 2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Nah, di sini untuk selanjutnya tugas KPPS pada pemungutan suara untuk KPPS ketiga. Yang pertama, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. 2. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Dan selanjutnya untuk tugas KPPS keempat, 1. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. 2. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. Dan yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Dan selanjutnya, di sini yang untuk poin yang keempat, apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kabupaten Kota daftar pemilih. 5. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTB serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. 6. Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Dan selanjutnya di sini tugas KPPS 5. 1. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kabupaten Kota daftar pemilih. 2. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Yang ketiga, menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK. Yang keempat, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. Kelima, mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nah, kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini tugas KPPS ke-6.
mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Tugas KPPS ketujuh, mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Dan selanjutnya kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk berkaitan dengan tata cara pencoblosan pada surat suara. Yang pertama, surat suara presiden dan wakil presiden. Mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Yang kedua, surat suara DPR, mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR dalam partai politik yang sama. Dan yang ketiga, surat suara DPD, mencoblos pada nomor nama atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Dan yang keempat, surat suara DPRD provinsi, mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPRD provinsi dalam partai politik yang sama. Dan yang kelima, surat suara DPRD kabupaten atau kota, mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPRD kabupaten atau kota dalam partai politik yang sama. Nah, kita next ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk layanan pemilih disabilitas. Untuk poin yang pertama, ketua dapat mendahulukan pemilih menyandang disabilitas ibu hamil atau lanjut usia untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut. Selanjutnya, pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping. Dan yang poin selanjutnya, pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara pemilu pasangan calon dan pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Nah, kita next ya Bapak Ibu ya. Ini bersangkutan dengan ketentuan pendampingan pemilih. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Dan yang selanjutnya, bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. Dan yang ketiga, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih wajib merahasiakan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani surat pernyataan. Dan poin selanjutnya, pengumuman di TPS terhadap calon TMS atau meninggal dunia. Dalam hal berdasarkan keputusan KPU terdapat salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap akan dibatalkan sebagai peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal berdasarkan KPU provinsi atau KPU kabupaten terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. KPPS mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Terima kasih.